MMTizen udah pada tahu belum nih kalau bulan Juni kemarin Netanyahu membubarkan kabinet perangnya? Padahal kabinet tersebut baru dibentuk pada 11 Oktober 2023 sebagai respon atas serangan badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023. Kira-kira apa saja dampak pembubaran kabinet tersebut bagi serangan di Gaza? Yuk kita bahas di Bacain Berita Buat Kamu. For your information, kaum Yahudi memiliki 3 institusi. Pertama, pemerintah secara keseluruhan. Kedua, kabinet yang merupakan dewan kementerian kecil untuk urusan keamanan dan politik. Ketiga, kabinet perang. Saat ini, pengambilan keputusan hanya ada di pemerintahan secara keseluruhan dan dewan kementerian kecil untuk urusan keamanan serta politik. Sementara, kabinet perang tidak punya status hukum apapun dalam perundang-undangan. Meski begitu, nyatanya kabinet perang ini sangat bermanfaat bagi Netanyahu karena memberikan perlindungan politik terhadap strategi dan tindakan operasional militernya yang brutal. Kabinet perang tersebut terdiri dari Perdana Menteri Yehudi Benyamin Netanyahu, Menteri Pertahanan Yoav Gallant, mantan pimpinan Panglima Pasukan Pertahanan Benny Gantz, mantan Panglima Pasukan Pertahanan Gadi Eisenkot, Menteri Urusan Strategis Ron Dermer, dan Ketua Partai Ultra-Ortodoks Shas Aryeh Deri. Namun, Gantz dan Eisenkot keluar dari kabinet perang pada 9 Juni 2024. Mereka pergi karena merasa Netanyahu kurang rencana dalam membawa pulang para sandera dan tata kelola Gaza pasca perang yang menewaskan lebih dari 37.000 orang Palestina. Hal ini membuat Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich menekan Netanyahu untuk menerima mereka dalam kabinet. Padahal bergabungnya mereka hanya akan merugikan kabinet sebab kurangnya pengalaman mereka. Terlebih mereka membawa ide-ide ekstrim yang membuat Amerika dan internasional tidak setuju. Kontroversi antara anggota kabinet perang sebenarnya sudah ada sejak awal. Inilah letak masalah bagi mereka. Mereka mengira bahwa mereka semua bersatu, tapi ternyata hati mereka tercerai-berai. Mereka sepakat untuk memerangi kaum muslimin, menghancurkan Gaza dan para mujahidin, tapi mereka berbeda pendapat dalam hal siapa yang akan memimpin mereka dalam perang suci ini. Dan berbeda pula dalam bagaimana cara untuk mengakhiri perang. Sebagian para analisis menyebutkan bahwa pembubaran kabinet perang akan mencegah Netanyahu memperpanjang perang. Padahal, keputusan untuk menghentikan perang tidak didasarkan pada keluarnya Gantz atau Eisenkot. Netanyahu justru menganggap perang itu ajang memperkokoh eksistensinya, maka ia akan terus berjuang hingga napas terakhir. Amerika sebagai penyokong nomor 1 awalnya tidak melihat ada yang salah dengan perang yang berkepanjangan. Namun, Biden dan Netanyahu sempat berselisih setelah Amerika memasuki periode yang relatif tenang ketika gencatan senjata sengaja dilangsungkan selama pemilu, di mana momentum ini menjadi kesempatan untuk merumuskan proposal pasca perang, kemudian perang akan berlanjut setelah pemilu. Netanyahu menyadari bahwa ini adalah masalah bagi dirinya dan negaranya. Ia tidak mampu bertahan untuk waktu yang lama. Karenanya, Netanyahu bersikeras untuk melanjutkan perang dengan momentum yang sama sampai ia mampu menyelesaikan apa yang ia mulai sebelum koalisinya runtuh dan popularitasnya menurun. Perpecahan dan konflik internal yang dialami oleh orang-orang Yahudi saat ini memang bukan hal baru, karena Allah telah menggambarkan mereka dalam kitabnya, permusuhan antar sesama mereka sangatlah hebat. Kamu kira mereka bersatu, padahal hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena mereka sesungguhnya kaum yang tidak mengerti. Hanya saja, kita sebagai muslim tidak bisa mengandalkan konflik internal, pembubaran kabinet, atau perselisihan Biden dan Netanyahu sebagai solusi untuk menyelesaikan perang di Gaza. Karena satu-satunya cara untuk membantu Gaza dan penduduknya adalah dengan bergeraknya umat Islam dan angkatan bersenjatanya untuk mengakhiri kebrutalan dan arogansi antara Yahudi dan Amerika. Wallahu a'lam bishawab.